Kami punya sebuah lagu yang berkata, kami adalah bangsa yang menang dengan kebajikan. Lalu bangsa ini menang karena kebajikan apa? Karena pujian yang mengalahkan. Saudara-saudari melihat beberapa saudari yang sangat lemah, yaitu pujian, 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 pujian. Dia menang, 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 menang dengan kebajikan. Akhirnya musuh tidak berani menyerang. Semakin banyak pujian semakin menang. Karena bangsa kami adalah bangsa pujian. Begitulah talenta berkata. Kami adalah bangsa pujian. Kami adalah bangsa pujian. Kami adalah pujian. Pujian. Bangsa pujian berarti bangsa kami adalah bangsa yang penuh pujian. Apa yang menjadi tahta kami? Tahta kami adalah pujian, dari pujian. Apa yang menjadi tahta kami? Juga menaklukkan dengan pujian. Bukan dengan pedang untuk membunuh musuh. Tetapi dengan pujian kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata, wow, dia memuji aku seperti itu. Aku akan membuat dia menang. Talenta membuat dia menang. Seperti dalam Alkitab yang mencatat seorang raja bernama Raja Yosafat. Ketika itu dia memuji Tuhan. Dia memimpin para imam. Dan orang-orang Yerusalem bersama-sama ke suatu tempat untuk memuji Tuhan. Kemudian musuh datang, 3 bangsa bersama-sama. 3 bangsa, Moab, Edom, dan Amon. Pasukan gabungan, sekitar 1 juta pasukan. Ada 1 juta tentara yang mau menyerang Yerusalem. Menyerang Raja Yosafat. Namun mereka berada di satu tempat. Untuk memuji Tuhan. Mereka menyanyikan sebuah lagu. Yang disebut lagu kasih setia yang teguh. Tuhan itu baik, kasih setianya abadi. Kekal selamanya, itu kata yang diulang-ulang terus-menerus. Tuhan menolong Raja Yosafat. Mengalahkan musuh. Yaitu, kenapa Tuhan menolong? Karena mereka memuji Tuhan. Jadi kenapa bangsa ini bisa mengalahkan musuh? Bapa di surga secara jelas berkata kepada saudara Sibo. Perang antara 2 bangsa. Perang antara 2 bangsa. Akhirnya bangsa yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidup memenangkan perang. Yang menang adalah yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Jadi bagaimana menunjukkan kita mencintai Tuhan? Kami mencipta lagu untuk Tuhan. Itu adalah menyembah Tuhan. Tuhan juga berkata, bangsa ini adalah bangsa yang dibangun untuk kerajaan Tuhan. Yaitu membangun dengan lagu-lagu. Ayah bangsa, saudara Sibo mengerti dan berkata, wow, ayah bangsa ini harus memimpin jauh ke depan. Memimpin ribuan pasukan pujian yang berbakat. Sibo berpikir, di bawah anugerah pujian, harus terus berdoa untuk talenta, agar saudara Sibo tidak hanya buat banyak lagu seperti bintang di langit, tapi juga menyanyi dengan suara dalam dan nyaring seperti gaya raja. Harus menyanyi layaknya raja di atas segala raja. Menampilkan ciri khas raja segala raja. Raja segala raja itu, karena anak-anak surga adalah raja. Jadi lagu yang dinyanyikan saudara Sibo sebagai raja segala raja seharusnya yang paling indah. Kita berkata bahwa ini adalah bangsa pujian. Maka harus bagaimana? Saudara yang menjadikan pujian tahta. Saudara bisa amati dengan teliti saudara dan saudari yang suka memuji. Perhatikan dengan baik mereka yang suka memuji, kehidupan mereka pasti makin baik. Bukan hanya kehidupan yang makin baik, tapi juga mereka mendapatkan berkat yang makin besar. Saudara bisa lihat. Dulu tahun lalu, ada seorang ayah yang kudus. Dalam mimpi dia berkata pada saudara Sibo seperti ini. Kami harus membangun tubuh Kristus. Dan dulu, pertama membangun mulut. Membangun mulut dimulai dengan pujian. Saat itu belum sepenuhnya mengerti. Membangun mulut dimulai. Lalu, ketika membangun mulut, sepertinya tidak dibangun sesuai urutan. Sehingga mendapat hambatan yang cukup besar saat membangun mulut. Siapa yang melakukannya? Itu adalah saudari Shunlan yang berkata, dia mulai bernyanyi bersama-sama lagi. Jadi dia sangat suka bernyanyi. Loh, sangat suka sekali bernyanyi. Tidak disangka. Dia menjadi nyonya rumah. Kita coba saja. Membangun lagu? Ya, membangun lagu. Adik-adik melihat dan berkata membangun lagu. Awalnya tidak disangka semua lagu yang dia ciptakan diberikan. Lagu itu menjadi melodi nenek buyut. Bakat itu membangunkan aku, lagu itu. Suatu hari, dalam hati saudara Heber. Dalam hati sangat sedih, sangat sedih. Lalu Bapak Surgawi berkata harus pakai nada induk. Harus menggunakan. Bapak di surga membangunkanku dengan melodi nenek buyut itu. Sungguh aneh. Itu adalah pujian. Akhirnya pujian, pujian. Akhirnya menjadi imam yang melayani Tuhan di bait suci. Imam lama mempersembahkan sapi dan domba sebagai korban kepada Tuhan. Imam perjanjian baru mempersembahkan apa kepada Tuhan? Mari kita tanya saudari ibu bangsa. Imam bulan baru mempersembahkan apa sebagai korban kepada Tuhan? Perjanjian lama. Perjanjian baru. Perjanjian baru. Pujian. Wah, jawaban benar. Mempersembahkan pujian sebagai korban kepada Tuhan. Saudari ingin atau tidak ingin memuji pujian tertinggi? Ingin memuji, ingin memuji. Ya, saudari kita berkata ingin memuji Tuhan YHWH. Mari kita lihat apakah di masa depan saudari Kiao Hun kita akan berusaha sekuat tenaga. Untuk memuji Tuhan kita, berusaha sekuat tenaga.
Kalau tidak, bagaimana jadi ibu bangsa yang jadi contoh pujian yang baik? Kemuliaan bagi Bapa di surga dan Tuhan. Amin.